Mari kita akan sama-sama berdoa, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas sore hari ini. Terima kasih buat waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena kami sudah melewati banyak hal untuk mempersiapkan Natal ini. Terima kasih buat orang-orang yang Tuhan gerakan untuk menabur, untuk bersedia Tuhan, untuk merayakan perayaan Natal ini. Tuhan, kami bersyukur bagi setiap mereka. Terima kasih ya Bapak untuk ruangan ini. Pada malam hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami mau datang bersyukur. Kami mau mengingat kebaikan kasih anugerah Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan telah lahir di dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersuka cita ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk cuaca ya Bapa. Kami tahu Tuhan, cuaca Tuhan yang ciptakan. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur apapun kondisinya, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kami percaya jemaat Tuhan tidak akan terhalangi dengan hujan atau apapun. Mereka akan datang berbondong-bondong ke tempat ini untuk sama-sama merayakan perayaan Natal di gerejamu, Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Bapak, Tuhan akan memberikan cuaca yang terbaik, Tuhan akan memberikan keamanan yang terbaik, dan semuanya itu Tuhan akan sertai di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami siap untuk menyambut, kami siap untuk menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom, shalom. Siap beribadah sore hari ini? Amin. Kalau kita mau beribadah, ini hari yang spesial. Setiap setahun hanya sekali, nggak mungkin 2 kali. Ya, kita beribadah, ibadah Natal. Tapi kita mau bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain, hanya Yesus Kristus yang bisa melakukannya. Yaitu Allah yang menjadi manusia yang sepakat, katakan amin. Tidak ada yang lain. Yang bersuka cita angkat tangan. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih, dan beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kasih kiri kanannya tos dulu, kiri kanannya. Ayo, ini hari Natal, kita mau bersuka cita, kita mau bersukaria karena kebaikan Tuhan. Ada jalan terbaik yang kita tidak temukan, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan di dalam Dia. Mari bersuka cita semuanya. Mari bertepuk tangan. Hai dunia, bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alamnya riang, alamnya riang, alamnya riang. Mari tunjukkan sukacita kita yang lebih lagi. Katakan, hai dunia, bersukalah, Rajamu nobatkan. Putih padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Katakan dengan lantang, dosa tak lagi berdaya, dosa tak lagi berdaya. Ungkap-ungkap lenyap, anugerahnya melimpahlah. Gentarlah kuasa gelar, gentarlah kuasa gelar, gentarlah kuasa gelar. Mari memuji Dia lebih lagi, Dia yang bertahta di atas surga. Kini bertahta Al-Masih dengan sejahtera, perintahnya penuh kasih. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari disembah, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Beri
Beri tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari katakan. Camkan lagu yang merdu, camkan malak yang berseru, damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Bangsa sekalian marilah turut malak bermada. Yesus anak Al-Rahim, lahirnya di Betlehem. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Mari datang dengan penuh rasa hormat bagi Sang Penebus kita Yesus Kristus. Dia junjungan surga, Ia Tuhan selama-lamanya. Kristus junjungan surga, Ia Tuhan selamanya. Lama Dia dinanti, kini lahir di bumi. Yesus Allah dan insan, layaklah dinobatkan. Tinggal serta manusia, Immanuel namanya. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Katakan sama-sama, Raja salam yang benar, Raja damai buat kita semua. Raja salam yang benar, maha tinggi dan besar, sumber hidup dan terang, tabib agung yang benar, yang menghampakan diri jadi hamba ilahi, lahir bagi manusia dan memberi sejahtera. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang. Camkanlah warta surga, camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Sama-sama katakan Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Sekali lagi katakan Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Mari bertepuk tangan lagi, lebih dahsyat, lebih meriah, untuk menunjukkan sukacita kita karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Suara malak dan merdu nyaring di malam tenang, langit bumi berpadu berkuman. Katakan hai gembala, hai gembala, apakah kau nyanyikan tak henti? Warta apa kau terima dari bala? Semua tangan di atas. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo. Marilah ke
excelsis, lebih lagi gloria. Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Semua tetap bersemangat, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan selanjutnya akan melihat kegiatan selama Natal ini berlangsung. Kita akan lihat hasil laporan dari video aksi sosial. Kami sangat berterima kasih jemaat memiliki kebaikan hati untuk juga mendukung di dalam doa, daya, dan dana di dalam kegiatan ini. Dipersilakan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga cari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan
Puji Tuhan, itulah tadi aksi sosial selama Natal ini. Biarlah kebaikan kita boleh kita bagikan kepada sesama kita, sebagaimana kebaikan Tuhan pun tidak pernah terlepas dari kita semua, sebab Dia Immanuel. Amin. Allah beserta kita, tidak pernah Dia tinggalkan kita barang sedetik pun. Jika kita bisa membantu mereka, itu karena kita sudah dibantu, diberkati oleh Tuhan kita. Amin. Mari saudaraku terkasih, melalui pujian ini kita mau nyatakan Allah beserta kita, tidak pernah Dia tinggalkan kita. Namanya disebut Allah serta dengan kita. Namanya disebut Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Katakan lebih lagi sebagai ucapan syukur kita. Immanuel, Immanuel, namanya disebut. Katakan Dia Immanuel. Immanuel, Allah serta dengan kita, dengan kita. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Haleluya, Kau sertai kami dan kita. Namanya disebut Mari sama-sama kita memuji Tuhan ini. Dengan kita berhimpun, katakan, mari puji Dia. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji
Mari memuji Dia, memuji Dia. Mari memuji Dia, mari memuji Dia. Al-Masih. Hai, mari berhimpun yang bersuka cita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Marilah bersama ke mari sembahlah Raja alam raya. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Hai para malaikat, sorakan kidungmu, kumandangkan pujian yang merdu. Muliakan Allah, Raja Maha Tinggi. Mari sembah, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Mari memuji Dia Al-Masih. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Masih kami sembah Engkau Tuhan, Raja kami, Allah kami. Kami puji Engkau Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang benar. Kami memuji, kami menyembah, kami naikkan syukur kami. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Terima pujian, hormat dan sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang benar, Kau yang berkuasa, Kau yang sanggup Tuhan. Selamatkan hidup kami, bebaskan hidup kami, patahkan belenggu dosa.
bebaskan kami. Hanya Yesus yang sanggup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kelahiranmu sungguh berarti. Mari sama-sama katakan yang kesungguhan hati kita. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Masih mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Masih mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang kami seru-serukan namanya. Hanya Tuhan Yesus saja yang kami sembah, kami muliakan. Sebab kami sekarang tahu hanya di dalam Engkau saja ada pelepasan terjadi. Engkau melepaskan kami dari belenggu dosa. Engkau melepaskan kami dari kuk yang tidak dapat kami tanggung, tapi Engkau sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab sejak dahulu kala sudah dinubuatkan bahwa Engkau akan lahir dan sudah lahir di kota Bethlehem, di Efrata tempatnya Tuhan. Dan Kau sudah genapi itu, walaupun itu adalah kota yang kecil mungil, tapi Engkau menjadikan tempat yang berharga di mana Engkau lahir Tuhan, di kota Bethlehem, Efrata. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang tidak akan dapat kami gantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hai Bethlehem Efrata, betapa sunyimu di waktu malam yang kelam, bintang-bintang lalu, namun di suatu lorong bersinar terang kekal, terkabul yang diharapkan, lahir anak tunggal. Malaikat dari surga berhimpun di sana dengan penuh kasih mesra, mengawal sang putra. Dengarlah bintang fajar bersama menyanyi.
kemuliaan bagi rajanya yang lahir di bumi. Kita sama-sama akan memasuki prosesi penyalaan lilin Natal. Saya akan memanggil untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin Natal ini. Yang pertama kami panggil Pendeta Thomas Edi Purba, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Selanjutnya kami juga memanggil Ibu Rahel Sarah sebagai Ketua Natal 2023 yang dipercayakan untuk boleh mengadakan berlangsungnya Natal di gereja kita semua. Untuk selanjutnya kami juga panggil Bapak Dr. Robinson Sitomorang yang akan mewakili jemaat yang pertama kali di Gereja Baptis Pamulang ini. Saya undang Bapak Dr. Robinson Sitomorang. Kami juga turut mengundang yang mewakili jemaat baru yang baru bergabung di tahun ini, Bapak Limar Girsang. Silahkan maju ke depan, Pak. Dan yang terakhir kami undang yang mewakili perwakilan kaum muda, Saudari Erika, untuk boleh menyalakan lilin Natal. Sedang untuk jemaat boleh bangkit berdiri. Kita boleh nyalakan lilin elektrik kita sama-sama dan kita menaikkan pujian Malam Kudus. Malam kudus, malam sunyi, alam gelap dan
Allah. Yesus Kristus lahir. Yesus Kristus malam kudus, malam sunyi, Yesuslah terang kasih dan pemancar damai sejahtera. Terbit fajar anugerah Allah. Karena Yesus lahir, karena Yesus lahir. Kita sama-sama akan diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami sudah diberkati dan kami sudah menikmatinya sepanjang hidup kami. Bagaimana Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Dan kami mau mengembalikan Tuhan apa yang menjadi hak-Mu. Dan kami mau kembalikan dengan rasa syukur di hati kami. Dan kami percaya berkat-Mu tidak akan pernah terhenti bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami serahkan persembahan persepuluhan ini. Amin. Silakan duduk kembali, kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Katamu Tuhan akan menjelma jadi manusia. Di seluruh kota tempat tak ada lagi lahirmu ya Raja. Datanglah ya Tuhan Yesus, hatiku tempat bagimu. Langit bergema, malam bermana, Raja mulia diberitakan. Tapi di dunia lahirmu hina, tempatmu hanya balungan. Datanglah ya Tuhan Yesus, bagimu tempat bagimu. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita lebih dalam lagi oleh satu pujian ini yang mengingatkan kita. Terkadang kita kurang tahu mengapa Tuhan Allah mau turun ke dunia ini. Kenapa Tuhan yang ada di tahtanya yang paling tinggi mau turun ke bumi mengambil rupa seorang manusia. Biar melalui khotbah renungan pada malam hari ini kita semakin dibuat mengerti pengorbanan dan kasih Tuhan bagi kita semua. Ku kurang tahu mengapa Tuhan Allah turun menghampiri manusia. Mengapa Kristus bagaikan gembala mencari yang sesat di dunia. Namun ku tahu di Betlehem lahirnya hanya
palungan tempat tidurnya, dan di Nazaret Dia pun bekerja. Dialah Yesus Juru Selamat dunia. Ukuran Tahu betapa sengsaranya selama hidupnya di dunia. Saya undang Pendeta Thomas di depan. di kayu Salib rela menderita dan dibiduri bagai mahkota. Namun ku tahu Dia penghibur duka, segala dosa dihapuskannya. Diangkatnya beban kita semua. Dialah Yesus Juru Selamat dunia. Bapak, kami bersyukur pada saat ini kami memperingati, merenungkan kembali saat Tuhan datang di dunia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang Maha Besar, merendahkan diri menjadi manusia. Engkau meninggalkan surga, rela bersama-sama dengan kami, orang yang berdosa. Terima kasih ya Bapa, atas semua kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan, sehingga kami melihat karya Tuhan, bahwa Engkau sungguh-sungguh Allah yang peduli kepada kami manusia yang berdosa. Tuhan ingin menyelamatkan kami, karena dengan cara itulah kami boleh diselamatkan. Engkau mati di dunia, disalibkan, Engkau bangkit, supaya kami diselamatkan dari dosa. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami bersuka cita merayakan kedatangan Tuhan di dunia, hari Natal. Kami rindu supaya perayaan ini membuat perenungan kami, sehingga kami kembali mengambil keputusan, komitmen untuk lebih baik hidup kami di tahun yang akan datang. Terima kasih Engkau memberikan hadiah bagi kami. Engkau memberikan kado yang luar biasa bagi kami. Dan kami mau menikmati ya Tuhan, selama tahun 2024 nanti. Kami mau belajar kado-kado apa, kasih karunia apa yang Tuhan berikan pada kami. Kami mau pelajari Tuhan selama tahun 2024 yang akan datang. Biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami benar-benar menikmati pemberian Tuhan yang luar biasa, yang sejak selayaknya kami dapatkan, karena semua itu anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan pada kami semata. Terima kasih Bapa. Dan malam ini kami ingin menikmati kado yang pertama, pemberian Tuhan, sukacita yang besar, sukacita sejati yang sangat dibutuhkan oleh kami manusia pada saat ini. Di tengah-tengah gelapnya dunia ini, di tengah-tengah begitu banyak tantangan kami serahkan Bapa, biarlah Engkau berbicara pada kami, sehingga kado ini kami buka, kami menikmati, hidup kami boleh damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami menaikkan doa kami ini. Amin.
Shalom Bapak Ibu, saudara kesusahan. Ya, ini pertama kali kita merayakan Natal itu pada akhir bulan ya, biasanya awal ya. Sehingga ada jemaat yang terpaksa nggak bisa karena harus pulang ke kampung. Dan kita bersyukur saat ini kita boleh merayakan bersama-sama. Saudaraku, di dalam kumpulan ini ada kado, saya nggak tahu panitia kado beneran atau kado apa ya. Jadi nanti saya khawatir anak-anak langsung mengambil ya gitu ya. Jadi ini kado-kado yang melambangkan pemberian-pemberian dari banyak orang. Saya percaya Bapak Ibu pernah menerima kado, benar? Saya pernah menerima kado, dan biasanya kado itu diterima ada kalanya sebagai cinta kasih orang yang mengasihi kita memberikan kado secara cuma-cuma tanpa kita berbuat apapun. Jadi tanpa kita berbuat apa, kita menerima kado. Misalkan waktu ulang tahun, kita bisa menerima kado ulang tahun tersebut. Kemudian ada kalanya momen Natal, Bapak Ibu mungkin pernah menerima kado Natal, itu menikmati momen Natal yang diberikan kepada orang-orang yang mengasihi saudara. Itu contoh kado yang kita miliki, kita terima tanpa kita berjuang sesuatu apapun. Tetapi ada kado yang harus kita perjuangkan. Misalkan ada kado pada waktu anak-anak kita punya prestasi belajar yang bagus, mereka berprestasi, lalu kita orang tua memacu dan kita memberikan kado karena prestasinya yang dicapainya. Pada waktu musim 17 Agustusan, perlombaan, sering ada banyak sekali kado hadiah yang diperjuangkan pada bagi orang-orang yang menang dalam perlombaan 17 Agustusan. Dan dalam sesi yang lain ada banyak olahraga, ada bulu tangkis, ada lari maraton, dan semua itu harus kita dapatkan dengan perjuangan. Jadi saudaraku, ada kado, ada hadiah yang diterima dengan tanpa kita tidak berbuat apa-apa, dengan tanpa kita tidak berbuat apa, tetapi juga ada kado yang harus diperjuangkan untuk kita mendapatkannya. Selama tahun 2024 yang akan datang, kita akan melihat, saya percaya ada banyak kado yang akan kita terima dari Tuhan. Nah, pada malam ini kita akan belajar kado yang istimewa yang dibutuhkan oleh semua orang, yaitu sukacita yang sejati. Dalam judul khotbah ini, dalam slide itu ada gambar banyak kado yang nyata, banyak kado gambar-gambar itu indah-indah, dan kadang-kadang ada kado yang bungkusnya indah tetapi dalamnya nggak indah gitu ya. Ada kado yang sebaliknya, yang bungkusnya nggak indah tapi dalamnya indah. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Kita akan baca, Bapak Ibu kalau membawa HP bisa dibuka, di situ ada Alkitab elektriknya. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran dengan apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya
dan merenungkannya, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dengan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dilihat pada mereka. Ada kisah yang ini sangat luar biasa, bahwa berita Natal disampaikan pertama kali kepada seseorang yang tidak diperhitungkan secara status nasional, status sosialnya, yaitu kepada seorang gembala. Berita itu disampaikan oleh malaikat tentang kedatangan juru selamat yang datang di dalam dunia ini. Saudaraku, kalau kita melihat ini ada gambar pada waktu berita disampaikan kepada para gembala, kita melihat yang kita ingin pelajari pada saat ini respon para gembala, sehingga gembala itu sungguh-sungguh menikmati sukacita dengan Natal atau kedatangan Tuhan di dunia ini. Kita akan belajar bagaimana kita supaya menikmati sukacita yang sejati. Situasi, kondisi negara kita banyak sekali mengalami masalah, ada banyak sekali konflik, ada banyak sekali berita-berita yang tidak menyenangkan, dan pasti kita membutuhkan suatu damai sejahtera, kita membutuhkan suatu kasih karunia, kita membutuhkan kekuatan yang sejati di dalam mendapatkan itu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa gembala itu pergi. Jadi saya sampaikan saudara, pada waktu kita rindu mendapatkan sukacita sejati, kita tahu bahwa sukacita sejati tidak bisa kita terima dengan cuma-cuma. Nggak bisa. Harus kita usahakan. Harus kita kerjakan, ada bagian yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan hidup sukacita yang sejati dari Tuhan. Kita melihat para gembala itu mendorong kita, meneladani kita. Yang dilakukan oleh para gembala itu adalah mencari, pergi dan mencari. Saudaraku, kita lihat, kita bandingkan apa yang dikatakan malaikat kepada para gembala dan juga kepada para orang Majus. Ada perbedaan. Yang di sebelah kiri ini adalah berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Diberikan clue bagaimana mendapatkan bayi Yesus. Petunjuk yang disampaikan malaikat kepada gembala sangat jelas, tetapi sulit untuk kita dapatkan. Kenapa? Karena clue-nya hanya satu, di Bethlehem, dan seorang bayi yang dibungkus oleh sebuah lampin dan berbaring di palungan. Kita membayangkan, saudaraku, bagaimana kalau Bapak Ibu disuruh mencari seorang bayi di Pamulang gitu ya. Hanya satu clue-nya, bayi itu akan terbungkus di lampin dan akan terbaring di sebuah palungan. Sudah cari. Pasti kita mengalami kesulitan. Mungkin mengalami kebosanan, mungkin mengalami tidak semangat. Karena kurang lengkap informasinya. Dan inilah yang disampaikan para malaikat pada saat mendengar berita Natal. Berita disampaikan kepada para gembala. Ada seorang bayi di Bethlehem yang dibungkus oleh lampin, yang terbaring di sebuah palungan, dimakan tempat makan domba. Lalu kita bandingkan bagaimana clue yang disampaikan, petunjuk yang disampaikan oleh para orang Majus. Orang Majus adalah orang-orang perbintangan, punya keahlian, mempunyai pendidikan yang cukup tinggi. Dan disampaikan petunjuk itu, tidak ada satu petunjuk, tapi ada sebuah bintang yang menuntunnya. Lokasi yang sangat jauh, orang Majus di Persia, sangat jauh tempat dari Bethlehem, dan bintang itu yang akan menuntun
sepanjang perjalanan untuk mencari di mana bayi Yesus itu ada. Saya mau bertanya pada saudara, menurut saudara mudah mana? Petunjuk yang disampaikan gembala atau petunjuk yang disampaikan oleh orang Majus? Mudah mana saudaraku? Hah? Di gembala. Hanya lebih sempit, ya, di Bethlehem. Lalu mencari, saya nggak tahu di Pamulang ini, mungkin pada waktu yang sama ada banyak bayi yang lahir. Dan kalau keluarnya ini disampaikan sebuah bayi yang terbungkus lampin terbaring di palungan, mungkin kita mudah. Fokus kita mencari di kandang-kandang binatang, karena palungan itu ada di kandang binatang. Sedangkan yang disampaikan oleh orang Majus itu kepada orang Majus adalah bintang yang menuntun. Bagaimana saudara pilih dituntun terus? Itu suasana itu tuntun terus dia. Jadi ada bintang sana diikutin, ikut sana, belok sana, sana terus dan akhirnya benar-benar sampai. Saya mau sampaikan, sama-sama ada perjuangan. Untuk mencari membutuhkan perjuangan. Demikian pula saudaraku dikatakan dalam firman Tuhan tadi, orang Majus dituntun oleh sebuah bintang, sedangkan para gembala diberitahu ada seorang bayi yang lahir di sebuah palungan, dibungkus oleh lampin, dan mereka mencari. Waktunya nggak sama, saudaraku. Memang para gembala lebih dulu berita itu sampaikan. Tapi akhirnya mereka sama-sama menemukan dalam waktu yang berbeda cukup jauh. Para gembala menemukan lebih dulu tempat di mana bayi itu, seperti yang disampaikan para malaikat. Mereka mencari ke sana kemari. Pasti mereka juga mulai ada kebosanan. Mereka mulai ada kecapean, mungkin ada mulai menggerutu, tapi akhirnya mereka menemukan apa yang disampaikan oleh malaikat, seorang bayi yang dibungkus di palungan, yang ditaruh di sebuah kandang di Bethlehem itu. Menemukan itu. Dan akhirnya pun pada saatnya orang Majus, walaupun cukup lama mengikuti bintang itu, sama mungkin mengalami kecapean, kelelahan, tapi akhirnya menemukan bintang itu berhenti dan di situ benar menunjukkan bayi Yesus yang lahir di sebuah kandang. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya damai sejahtera, sukacita sejati itu tidak akan bisa kita dapatkan secara otomatis. Nggak bisa. Damai sejahtera Allah memang itu adalah milik Allah. Damai sejahtera Allah itu adalah anugerah Allah, kasih karunia Allah. Tetapi tidak akan diberikan cuma-cuma. Harus kita cari. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menginginkan hidup damai sukacita, kita harus mencari. Kita harus berusaha mendapatkannya. Saudaraku, ada orang yang pada akhir-akhir ini, zaman modern ini mencari damai sejahtera dalam hidupnya. Ada yang orang mencari melalui kekayaan ya. Dia berpikir kalau saya kaya, pasti saya akan memiliki sukacita. Lalu berjuanglah, bekerja keras, memiliki sebuah rumah yang bagus, memiliki sebuah mobil yang bagus dan lain sebagainya, kekayaan yang lain. Dia berpikir setelah mendapatkan rumah yang bagus, kekayaan, menikmati sukacita, tapi ternyata enggak. Hanya senang saja, sementara saja. Iya kan? Kalau Bapak Ibu punya keinginan setelah mendapatkan kan hanya senangnya sebentar. Sebentar saja. Lalu kembali biasa-biasa saja. Jadi enggak mendapatkan sukacita sejati. Ada orang yang berusaha mendapatkannya melalui refreshing, healing. Refreshing ya. Wah, saya jenuh gitu ya. So enggak ada sejahtera dalam hidup saya. Ya udah, momen Natal ayo pergi bersama keluarga. Liburan yuk. 1 hari, 2 hari, mungkin 1 minggu, bahkan sebulan.
menikmati refreshing itu, healing. Senang, memang senang. Tapi setelah pulang, ya kembali kehilangan damai itu, nggak sukacita kembali. Ada lagi yang mendapatkannya dengan cara, wah kalau saya menjadi orang yang terkenal, pasti akan menikmati sukacita. Banyak orang menyukai saya. Lalu berjuanglah mereka mendapatkan suatu kehormatan. Dia mungkin menjadi seorang artis yang sangat terkenal. Dan itu hanya sesaat saja. Setelah itu akan kembali kehilangan sukacitanya. Dan ada lagi yang lebih ekstrim, pergi ke dunia malam. Ya, ke dunia malam, ke disco dari tempat satu ke tempat yang lain. Ada orang yang bersaksi, ya dulu saya suka ke situ. Saya suka ke dunia malam, tempat satu, tempat yang lain. Saya hafal di Jakarta ini beberapa tempat dunia malam yang saya sempat mencari sukacita. Tapi kembali saudaraku, memang pada waktu di dalam suasana dunia malam itu mungkin kita merasa senang. Tapi kembali setelah saya pulang, kita mengalami kehampaan lagi. Ada lagi yang orang yang sangat ekstrim, dia berkata, ya narkoba pilihan terakhirnya. Dia mendengar kalau saya konsumsi narkoba, saya akan senang. Saya nggak akan memikirkan beban saya. Tapi saudaraku, tahukah kita bahwa itu adalah alamat yang salah, jalan yang salah. Itu akan membuat justru kehidupan kita semakin beban berat, semakin menderita. Karena itu cara yang salah, yang tidak dikenankan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada kisah, ada seorang yang kehilangan cincin. Seorang ibu kehilangan cincin emasnya. Ya, kemudian dia minta teman-temannya mencari. Mari ke sini, tolong saya. Tolong saya. Kenapa, Bu? Tolong, cincin saya hilang. Ya udah, Bu, kita cari. Lalu banyak orang mencari cincin itu, cincin emas, cincin pernikahan, saudaraku. Sangat berharga. Ada orang lagi dipanggil, mari tolong tadi saya, tolong bantu saya mencari cincin pernikahan kami yang hilang di sini. Semakin banyak orang mencari di tempat sana, lalu disebar, ayo kita bagi, kamu ke sana, dibagi semuanya mencari, lalu berkumpul lagi ke tengah dan tidak mendapatkan cincin itu, saudaraku. 2 jam sudah mencari cincin itu. Akhirnya salah seorang berkata kepada ibu yang punya cincin, ibu, apakah benar cincin ibu jatuh? Iya. Jatuhnya di mana? Jatuhnya di gang sana, Pak. Loh, jatuh di gang sana kok dicari di sini? Kenapa, Bu? Ya karena gang sana itu gelap. Nggak mungkin menemukan karena gelap. Makanya kami mencari di gang yang terang ini. Saudaraku, kita sering seperti itu. Karena kita nggak tahu bagaimana mencari hidup yang sukacita itu. Lalu kita mencari ke tempat yang salah. Kita mencari supaya mengharapkan sukacita. Lalu seorang bekerja mati-matian, mendapatkan uang sebanyak mungkin. Setelah mendapatkan semua itu ternyata sukacita tidak didapatkan. Mereka berpikir kalau akan mendapatkan jabatan, mereka akan mendapatkan sukacita. Ada berpikir kalau saya rekreasi, saya akan pulang dengan sukacita. Itu tidak bisa juga. Ada yang melarikan diri di diskotik, di dunia malam, berharap mendapatkan sukacita, tetapi tidak didapatkan juga. Ada yang jatuh dalam narkoba, membuat semakin sengsara hidupnya. Kenapa? Karena jalannya salah. Mencarinya di tempat yang salah. Seperti seorang ibu tadi, mencari cincin di tempat yang salah, bukan di tempat di mana cincin itu jatuh. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, yang pertama, bagaimana kita mendapatkan hidup yang damai sejahtera itu, kita harus mencari. Harus berusaha, tapi mencari pada alamat yang benar.
mencari di tempat yang benar. Di mana tempat yang benar? Saudaraku, dikatakan kalau kita membaca dalam Matius pasal 11 ayat 28, ini menjadi ayat emas bagi saya. Ayat yang membuat saya diberkati dan bertobat pada itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dikatakan, aku, Yesus, akan memberikan kelegaan. Yesus akan memberikan sukacita. Yesus akan menguatkan kita. Beban kita akan diangkat Tuhan. Bukan menghilangkan beban, bukan menghilangkan masalah, tapi Yesus akan mengangkat beban kita, menolong kita. Kita mampu menghadapi beban itu. Bukankah kehilangan sukacita karena kita merasa nggak mampu? Karena betapa beban itu terlalu berat dan kita pikul sendiri. Itu undangan yang disampaikan Tuhan bagi saya dan saudara pada hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan dari Yesus Kristus bagi saudara yang gelisah pada hari ini, bagi saudara yang mempunyai beban yang berat, bagi saudara merindukan hidup sukacita, mari datang. Undangan, terimalah undangan ini. Dari dalam, kalau kita membaca Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Yesuslah penasihat yang ajaib. Yesus memberikan solusi yang luar biasa. Setiap masalah saudara, setiap masalah pasti ada solusinya. Jikalau kita mencari dengan benar, Yesuslah tempatnya. Karena Dia penasihat yang ajaib. Dia berkata, Allah yang perkasa, Allah yang mampu menanggung semua beban kita. Tidak ada beban yang terlalu berat buat Tuhan. Karena Allah perkasa, sanggup menanggung beban itu. Dia Bapa yang kekal, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi apapun, Dia kekal kapan saja. Waktu yang terlalu sama sampai akan datang pun. Dan dikatakan di sini, karena Dia adalah Raja damai. Rajanya mendamaikan orang. Rajanya memberikan sukacita bagi kehidupan saya dan saudara. Jadi ini alamat yang tepat pada waktu kita mencari sukacita dalam hidup kita. Bukan di dunia gemblung, dunia malam ya gemblung, dunia kemelapan. Bukan di diskotik, bukan di alkohol, bukan refreshing boleh, tapi itu tidak menjamin saudara menikmati damai sejahtera. Bukan dengan kekayaan perlu, tapi tidak menjamin kita mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera, sukacita kita dapatkan kalau saudara mencari Yesus. Itu sebab yang kedua, apa yang kita lakukan? Yang pertama tadi adalah mencari, pergi dan mencari. Yang kedua dikatakan oleh para gembala ini menjumpai Yesus. Di dalam ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahu apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Pada saat menjumpai bayi yang terbungkus dengan lampin di sebuah palungan itu, para gembala enggak? Oh, itu tuh bayinya. Ya sudahlah, yuk pulang yuk, sudah ketemu kok. Bukan seperti itu. Tapi dikatakan di sini, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai mereka, dan di situ mereka sujud menyembah Yesus. Mereka ingin bertemu secara pribadi Yesus. Jadi Bapak Ibu perlu menjumpai Yesus secara pribadi. Ada seorang yang baru bertobat mendengar kesaksian temannya di gereja bersaksi, wah luar biasa ya, Tuhan Yesus itu membuat air biasa menjadi
air anggur yang terbaik. Lalu orang itu pulang ke rumah dan dia merenungkan, mujizat itu mana mungkin air biasa kok berubah menjadi anggur. Dan mereka pelajari terus. Lalu suatu saat dia mengalami perbuatan, dia mabuk. Hidupnya dihabiskan dengan mabuk-mabukan. Dan teman itu menasihati supaya jangan mabuk, tapi dia menikmati mabuknya itu. Lalu setelah dia merasakan berjumpa dengan Yesus, orang yang biasa mabuk ini lalu bersaksi di depan gereja yang sama. Dia berkata, "Saudara, memang saya pernah mendengar mujizat yang terbesar Tuhan Yesus, mengubah air menjadi anggur yang terbaik. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara semua, Yesus berbuat mujizat yang lebih besar daripada itu. Yesus tidak hanya mengubah air menjadi anggur, tapi bagi saya, Yesus mengubah air anggur menjadi perabot. Yesus mengubah air anggur menjadi kulkas, menjadi televisi, menjadi mobil, menjadi rumah, menjadi semua perabot." Jemaat, memang ada di Alkitab itu, nggak ada, ngarang loh gitu ya. Iya, itu saya alami. Maksudmu apa? Iya, dulu saya pemabuk berat. Setiap saya punya uang, saya beli minuman. Saya mabuk-mabukan. Saya nggak berpikir istri saya. Saya nggak berpikir anak-anak saya. Pokoknya saya menikmati mabuk itu. Tapi setelah saya bertobat, saya nggak pernah sentuh sekarang anggur yang memabukkan itu. Setiap saya punya uang, saya punya gaji, kami belikan sembako untuk istri. Saya belikan motor untuk anak saya. Saya berikan anak-anak untuk biaya sekolah anak-anak. Saya berikan mobil, saya berikan rumah. Jadi saya berkata, air anggur berubah menjadi sembako. Apa ibu pengen mengalami itu? Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita tunjukkan bahwa mujizat masih ada, amin. Kalau saudara menjumpai Yesus, berjumpa bukan katanya. Ada seorang pengamen buta. Bapak Ibu bisa mendengar aja kisah ini. Ada seorang anak pengamen buta, dia nyanyi burung nuri. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Loh, semua kok katanya? Lalu sambung, bintang kecil katanya, di langit yang tinggi katanya, amat banyak katanya. Pak, Mas, kok selalu katanya? Dan ternyata dia buta. Dia tahu di langit yang biru karena dengar dari temannya, langit itu biru. Dia tahu itu burung nuri katanya, itu karena katanya temannya. Saudaraku, jangan iman kita, jangan berkata-katanya. Kata Pak Condro itu, Tuhan itu maha kuasa loh. Kata Pak Lemar itu, Tuhan ajaib loh, bisa mengubah hidupnya loh. Saudaraku, jangan kita hanya katanya, mari kita menikmati itu. Kalau kita bertemu Yesus pribadi, menjumpai pribadi Yesus, bergumul pribadi pada Yesus, kita akan mengalami mujizat itu. Beban saudara, kalau saudara serahkan pada Tuhan, dengan segala kerendahan hati pada Tuhan, kita benar-benar menikmati berkat itu. Dan ini bukan katanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, kita dapat melihat dengan jelas tentang apa yang Tuhan katakan ini ya. Jadi kita melihat di sini menjumpai Yesus, menjumpai.
Saudara perlu menjumpai Yesus pribadi. Saya berkali-kali saya khotbah, saya berkata, tolong saudara jumpai Yesus. Luangkan waktu untuk menyembah Yesus pribadi. Jangan hanya katanya, luangkan waktu. Supaya sungguh-sungguh saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang ketiga yang kita harus lakukan, yang pertama tadi adalah mencari, yang kedua adalah menjumpai, dan yang ketiga adalah mendengar. Mendengar. Saudaraku, dalam Lukas pasal yang kedua 18, itu mendengar berita itu, berita dari surga. Malaikat menyampaikan berita dari surga. Berita surga itu isinya sukacita. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, itu isinya sukacita, itu berita surga. Isinya sukacita, bagaimana dalam Alkitab isinya kasih, mengampuni, berkat, tolong menolong, memaafkan, itu menyenangkan semua. Tapi kalau saudara mendengar berita dari media, dari televisi, dari YouTube, dari macam-macam media-media yang lain, saudaraku, sekarang ini, membuat kita nggak sejahtera. Buka channel ini, beritanya seorang bapak membunuh 4 anaknya. Waduh. Ganti channel, mengatakan seorang guru memperkosa muridnya. Bagaimana? Ganti channel, mengatakan ada pembegalan, ada penjambretan. Semua berita membuat kita sedih. Nah, saya sarankan Bapak Ibu yang sering menonton berita, coba berganti. Berimbanglah. Nonton berita ya penting untuk informasi, tapi juga mendengar berita dari surga. Baca firman Tuhan, membuat hati kita senang. Kalau mungkin saudara sekarang sedang dendam, sakit hati pada orang, buka firman Tuhan. Saudara akan dijamah, dihiburkan. Tuhan akan berkata, ampuni dia, ampuni, berdamailah dengan dia. Itu berita sukacita surga. Tapi berita sinetron, berita dunia, bunuh dia. Jadi saudaraku, mari kita mendengar berita surga, supaya kita merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Roma pasal 10-17, jadi iman timbul dari pengharapan dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman saudara akan timbul dari apa yang saudara dengar. Amin. Kalau saudara sering mendengar berita televisi yang isinya pembunuhan, perkosaan, penjambretan, pembegalan, kejahatan yang lain, iman saudara akan dikotori oleh berita itu. Kalau pendengaran saudara dipenuhi dengan berita surga melalui Alkitab, firman Allah itu, saudara baca firman Tuhan setiap hari, saudara renungkan firman itu, saudara akan merasakan damai sejahtera dalam hidup saudara. Ini pilihan saudara. Apakah saudara akan memilih mendengar berita dunia yang isinya membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita benci, atau saudara mendengar berita surga, Alkitab firman Allah yang isinya kasih, sukacita, kedamaian, menyejukkan hati kita. Saya mengajak saudara, mari kita mencari sukacita. Sukacita tidak datang sendiri. Sukacita itu adalah salah satu kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada saudara. Tapi harus dengan usaha. Apa usahanya? Mencari sukacita di tempat yang benar. Sukacita enggak ada di tempat dunia.
kekayaan yang kita miliki. Sukacita tidak menjamin mendapatkannya di dunia refreshing, di tempat yang lain. Tapi sukacita kita dapatkan pasti pada saat saudara menemukan Yesus. Temukan Yesus. Luangkan waktu saudara berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan. Saya percaya saudara akan mendapati sukacita yang kita rindukan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu mendapatkan hadiah pertama ini. Sukacita yang saat ini sangat kami butuhkan Tuhan. Kami jenuh. Hidup kami berat. Karena berita-berita dunia itu yang menakutkan. Ada berita seorang ayah membunuh anaknya. Seorang ibu membuang bayinya. Seorang memperkosa. Seorang berbuat jahat dan banyak sekali kejahatan-kejahatan. Membuat kami tidak merasakan sukacita. Tapi Tuhan menawarkan pada malam hari ini untuk kami lebih fokus mendengar berita surga, firman Allah yang hidup, yang berisi kasih, damai sejahtera, mengampuni, berkat. Itu membuat kami merasakan senang dan kami mendapatkan sukacita itu. Tuhan, tolonglah kami. Sepulang dari tempat ini, kami mengambil komitmen. Kami akan membuang, tidak fokus pada berita-berita di media yang lain, di televisi, di YouTube, di macam-macam media yang lain. Tapi kami ingin fokus mendengar berita surga yang akan membuat kami mengalami sukacita. Terima kasih Bapa. Kami percaya Yesus datang. Dia adalah Raja Damai. Raja memberikan sukacita, Bapa perkasa yang dahsyat, yang sanggup menolong kami memberikan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini untuk mengakhiri firman Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Katakan yang pertama, penasehat ajaib. Kedua, Allah peperkasa. Apa yang ketiga? Mana yang kekal. Yang terakhir, Raja Damai. Itulah Allah kita. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi kita pujikan saudara. Katakan, saudara mau terima, saudara mau mencari supaya mendapatkan sukacita. Saudara menjumpai saya pribadi, dan saudara mau mendengar berita surga, firman Allah itu. Saudara akan menikmati sukacita hidup ini. Walaupun ada masalah, tapi sungguh-sungguh sukacita akan dapat saudara rasakan. Karena Dialah Immanuel, Dia Allah. Dia datang ke dunia, Dia memberikan solusi
jawaban yang luar biasa. Karena dialah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Makasih Tuhan, berkati saudara. Your power, move in glory. I lean into the presence of you.